Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ihi wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal qurubin Jibril Mikail Israfil wa ila jamil awliya wal ulama wa sholihin wa syuhada wa shalihin wa sabrasan qatul jalani wa ila jamil mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna nas'aluka an tanfa'ana bihi wa bihi wa ila jamil masyayikh wa masyayikhina wa ustadzina wa mu'allimina wa mutasaddiqina wa mutasaddiqat wa iqamati dinika jazaa'allahu khairan. Sanila baina wa ummahatina wa haqqun alaina al-hadirin wa usulihim wa furuhim wa nas'aluka ya Allah Allahumma aftah lana wa lakum futuhil arifin Allahumma aftah lana wa lakum futuhil arifin Allahumma aftah lana wa lakum futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasol alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balil iku salasun telu. Tamamu khamsa asyarata sanatan suwiji yaiku sempurnane umur 15 opone sanatan tahune fi zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon wal ihtilamu lan metu mani fi zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon litis sinina karena umur 9 tahun wal haidhu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis sinina karena umur 9 tahun. Sekarang kalian ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal alamatul bulughi utawi pira-pira tandane baligh iku salasun telu. Tamamu khamsa asyarata sanatan suwiji yaiku sempurnane umur 15 tahun. Fi zakari ing wong lanang wal unsa lan ing wong wadon wal ihtilam lan metumani fi zakari ing wong lanang wal unsa lan ing wong wedon litis sinina karena umur 9 tahun wal haidu
lan haid fil unsa ing dalem wong wadon titis sinina karena umur 9 tahun. Ada yang bisa mewakili? Silakan. Faslun utawi iki fasol alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik. Salasun iku Tamamu khamsa asyarata sanatan suwiji yaiku sempurnane umur 15 tahun fi zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wedok wal ihtila mu lan metumani tumani fi zakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wedon ditis sinina karena umur 9 tahun wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon ditis sinina karena umur 9 tahun. Para santri semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mengenali tentang tanda-tanda balik. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa tanda balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa, karena sebab sempurnanya usia 15 tahun baik orang perempuan ataupun laki-laki. Jadi kalau sudah berusia 15 tahun laki-laki tersebut sudah mimpi keluar mani ataukah belum, maka ia sudah dikatakan balik. Kalau sudah usia 15 tahun perempuan itu keluar darah haid ataupun tidak, maka tetap sudah dikatakan balighah, ya. Kalau keluar mani bisa terjadi laki-laki ataupun perempuan. Kalau haid khusus untuk perempuan, maka umur mau sudah pernah keluar mani, mau sudah pernah keluar haid ataupun belum, jika 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Nah, apa yang dimaksud dengan mengetahui tentang ciri-ciri balik? Ya. Maksud kita mengetahui tentang ciri-ciri balik karena ada taklif atau perintah ketika orang yang berakal ketika balik, maka di situ mulai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai misalnya baliknya tanggal 1 bulan September tahun 2021 sekarang. Maka ketika itu tanggal 1 itu wajib melaksanakan sholat. Misalnya lahirnya dikurangi 15 tahun 2021 berapa? Ya, 2006. Dia lahir tahun 2006.
Betul tak? 2006. 2006 bulan Agustus akhir. Bulan Agustus akhir yaitu Ba'da Isya. Nah, itu kan akhir. Bulan Agustus akhir Ba'da Isya tahun 2006. Maka 1 September 2021 sholat subuhnya sudah wajib, tidak bisa ditawar lagi. Ya, kalau sholat isyanya belum termasuk balik, bisa saja. Tapi kalau sholat subuhnya, karena di situ mulai 15 tahunnya, maka tidak bisa ditawar lagi. Dan bukan itu sesungguhnya, bukan bulan Masehi, tapi menggunakan bulan Hijriyah, bulan Qamariyah, yaitu bulan Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Rewah, Puasa, Syawal, Hafid, Rayagum. Nah itu bulan itu yang menjadi ukuran umur untuk menghitung balik atau bukan. Jadi tahun yang digunakan untuk menghitung yang terkait dengan ibadah syar'i, hukum syara, maka bukan bulan ataupun tahun Masehi, bukan. Tidak bisa dihitung dengan itu. Sebab itu selisihnya banyak. Ada sekitar 112 harian selisihnya per tahun. Ya, bukan per tahun ya, selama 15 tahun. Karena dalam 1 tahun itu ada selisih sekitar 11 hari. Ada selisih sekitar 11 hari. Jadi lebih cepat tahun Hijriyah daripada Masehi. Jadi kalau kalian mau ulang tahun, ya boleh-boleh saja, tapi untuk mengingat waktu nanti masa balik gitu. Tapi menggunakannya adalah tahun Hijriyah supaya tahu masa baliknya itu bulan ini tanggal sekian dan sholatnya sholat ini. Nah itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Adapun sebelum balik itu kewajiban orang tua untuk mendidik kepada anaknya atau wali kepada mualafnya, kepada rakyatnya, atau malik kepada hamba sahayanya. Sebelum usia balik, orang tua sudah harus selesai menjelaskan tentang wudu, tentang batal sholat, tentang rukun sholat, tentang najis, tentang fardu ain yang dilaksanakan keseharian oleh orang Islam. Orang tua seharusnya sudah selesai menjelaskan kepada anak. Dan jika anaknya membantah untuk tidak melakukan sholat ketika berusia 9 tahun, maka anak tersebut boleh ditempeleng yang sekiranya tidak membahayakan. Itu seperti itu orang tua itu. Anaknya harus ditempeleng yang sekiranya tempelengannya tidak membahayakan, tapi tempelengan yang bisa merubah sikapnya supaya mau melaksanakan sholat. Maka nempelengnya harus pakai doa, nempelengnya tidak boleh pakai emosi, nempeleng. Nah itu kalau kiai itu nempeleng itu nggak pakai emosi. Kalau guru sama muridnya itu nempeleng atau jewer atau apa, itu nggak pakai emosi. Dia pasti menggunakan doa dan sebagainya. Karena satu, mengusir bisikan setan yang masuk ke dalam dirinya. Lalu kemudian banyak hal yang positif yang ditransfer sama guru itu untuk nempeleng muridnya. Maka jika sekarang ada wali murid atau apa yang mengusut terkait dengan gurunya karena memberikan pelajaran yang agak tegas terhadap muridnya, itu sesungguhnya keterlaluan. Sebab belum lagi kewajibannya sesungguhnya adalah orang tuanya. Lalu kemudian kewajiban-kewajiban itu diserahkan, diwakilkan kepada orang lain.
dan hal-hal yang sepele lalu kemudian menjadi urusan polisi. Nah itu orang tua atau wali keterlaluan yang seperti itu ya. Bukankah sebelumnya kita berkomitmen untuk menyerahkan anak terhadap ustadz, menyerahkan anak kepada guru untuk dibimbing, dibina terhadap keagamaan sepenuhnya, sekemampuan, agar anak itu selamat dunia akhirat, agar anak itu bisa menghormati orang tuanya, agar anak itu bisa menghormati tetangganya dan lain sebagainya, agar anak itu bisa disiplin. Orang tuanya kan ngurusin mencari nafkah dan sebagainya tidak ada kesempatan, walaupun ia mampu, walaupun ia mumpuni mengajar anaknya, tapi kan waktunya bagaimana? Terkait dengan yang punya profesi niatan menjadi guru, terkait dengan ustadz yang sudah siap berjuang di dalam jalur pendidikan untuk menyampaikan terkait dengan kebutuhan masyarakat, yang mana ilmu agama itu adalah kepentingan yang pertama dan paling utama. Raghiballahu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah benci terhadap orang yang pintar masalah dunianya tapi bodoh di dalam masalah agamanya. Maka hal itu dengan adanya orang-orang yang punya niatan untuk menyebarluaskan ilmu akhirat, ilmu agama, berarti menutup kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diajarkan. Lalu kemudian ketika ia mendidik terhadap muridnya, lalu kemudian walinya, wali santrinya atau wali muridnya sampai melaporkan ke polisi, kan itu keterlaluan. Yang sebetulnya harusnya sam'an wa ta'atan, tunduk patuh. Bagaimana saja guru itu punya metode dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi terkait dengan balik itu adalah karena orang yang dianugerahi akal sempurna ketika usia 15 tahun itu sudah harus melaksanakan berbagai kewajiban, baik sholatnya ataupun puasanya ataupun menutup auratnya, segala sesuatu pokoknya. Tidak ada yang bisa ditawar dan tidak ada yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Jika membaca Al-Quran harus sudah benar di usia 15 tahun. Makanya sebelum 15 tahun kita sudah belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Pas 15 tahun itu sudah masanya praktek ilmu. Praktek ilmu fardu ain 15 tahun. 15 tahun dengan catatan menghitung dengan tahun Hijriyah atau Qamariyah. Jangan menggunakan Masehi. Ya, Masehi itu Januari, Februari, Maret. Nah, itu silakan untuk tahun kerja lah tanggalnya itu. Tapi untuk yang terkait dengan agama, misalnya mau haji, nanti saya bulan Februari saja hajiannya, nggak bisa. Ya tetap harus di bulan haji. Zulhijjah, mau puasa nanti di bulan Agustus saja, nggak bisa, harus di bulan Ramadan. Makanya tahun syar'i itu adalah tahun Hijriyah. Tahun orang-orang Islam itu adalah tahunnya adalah tahun Hijriyah. Jadi yang pertama, ciri-ciri balik itu adalah karena sempurnanya usia 15 tahun, baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu kemudian selanjutnya ada pertanyaan nggak sebelum dilanjutkan? Tidak ada. Oh, ini iklan. Selanjutnya wal ihtilamu, lan keluar air mani. Keluar air maninya itu dengan berbagai macam, baik dengan cara mimpi ataupun ada gesekan-gesekan, ya gesekan-gesekan, entah bagaimana gesekan. Karena laki-laki dan perempuan itu ya fitrahnya itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Nah, kesukaan itu menjadi fitrah manusia.
Maka Allah menurunkan aturan yang namanya nikah agar kesukaan itu bisa tersalurkan melalui hukum tersebut dengan cara menikah yang kemudian menjadi ibadah. Nah, sebelum menikah, misalnya sebelum menikah, lalu kemudian naik bis kota teramat berjubel karena tidak ada PPKM, misalnya sudah bebas karena sudah divaksin semuanya, akhirnya berjubel semuanya naik bis kota dan sebagainya. Akhirnya kita tidak bisa menghindar bahwa yang di depan itu perempuan, kita yang di belakang. Akhirnya kan kita nempel ke perempuan itu. Nah, laki-laki kita yang di belakang atau yang di depan perempuan atau sebaliknya. Kan ada sesuatu perasaan yang tidak biasa antara laki-laki dan perempuan. Syahwatnya tumbuh, muncul, lalu kemudian sampai keluar air mani. Nah, usianya berapa? 9 tahun pada Saleh, atau 10 tahun, atau 11 tahun. Maka dengan kejadian itu, walaupun belum 15 tahun, laki-laki tersebut termasuk bal. Atau kedua-duanya. Justru memang sulit untuk menghindar. Ini laki-lakinya madhab ke belakang, perempuannya madhab ke depan. Sudah sulit untuk menghindar karena saking dempetnya atau saking berjubelnya penumpang di dalam diskotik. Kalau di sini saya belum pernah melihat seperti itu. Tapi kalau di Jakarta itu, kalau sudah berjubel benar, sulit untuk bergerak. Itu kalau di Jakarta itu seperti itu. Nah, kalau kejadian laki-lakinya menghadap belakang, perempuannya menghadap depan, dan tidak bisa dihindari, semuanya menyadari. Misalnya masih sekolah, usianya masing-masing 12 tahun. Nah, akhirnya ada sesuatu perasaan yang muncul di situ sampai keluar air mani, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ketika itu si laki-lakinya dan perempuannya pun balik. Padahal tadinya belum balik. Tapi ya terpaksa, sesuatu yang memaksa dengan goncangan bis. Apa senyum semuanya? Nah, ini seperti itu. Atau dengan melalui nikah. Atau dengan melalui mimpi. Kalau melalui nikah bagaimana? Apakah boleh menikah sebelum balik? Ya boleh. Menikah sebelum balik boleh. Cuma nanti kabulnya itu diwakili sama walinya, sama bapaknya. Kan biasa yang menerimanya itu adalah laki-laki, maka diwakili sama bapak. Terkait dengan kewajiban nafkahnya adalah walinya, adalah bapak. Boleh seperti itu. Nah, perempuan bagaimana sebelum baligho? Boleh menikah kalau secara syar'i. Gitu. Namun nanti gitu ya, apabila belum pada ngerti, ya sudah biarkan saja, nanti sudah mengerti masalah hubungan suami istrinya baru dilakukan. Nah, kalau sudah mengerti walaupun belum 15 tahun dan sudah melakukan itu sampai keluar air mani, maka itu sudah balik. Pernikahan yang belum balik, lalu kemudian baliknya setelah menikah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Itu kan kalau dalam ilmu fikih itu kan seperti itu. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jadi hukum itu sudah siap semuanya, ada semuanya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaannya, adakah orang yang sudah balik di sebelum umur 9 tahun? Tidak ada. Kalau sebelum 9 tahun itu tidak ada yang dikatakan balik. Keluar mani misalnya, belum, tidak akan keluar mani dia kalau sebelum 9 tahun. Kalaupun keluar itu paling juga wadi atau madi, ya.
Jadi cairan putih, hanya putih saja menyerupai mani, atau lendir bening, itu pun bukan mani. Mani itu adalah sesuatu yang kental lalu putih dan kemudian terasa nikmat keluar. Ini harus tahu ya kalian, karena walau bagaimanapun di sininya ada. Nah, ini adalah pendidikan yang terkait dengan masalah itu. Kenapa harus dijelaskan? Sebab ada kaitannya dengan melaksanakan ibadah. Kalau keluar warna putih tapi tidak merasa nikmat, itu bukan mani. Itu saja dia. Gampang ya. Karena nanti ada beberapa, ada mani, ada wadi, ada madi. Gitu. Ada air seni, itu air kencing. Itu bukan ciri-ciri baleg, tapi yang ciri-ciri baleg itu ketika orang itu keluar mani setelah usia 9 tahun, walaupun belum usia 15. Bisa difahami ya? Hafiz Zakari wal haidulan head fil unsa ing dalam dirine wong wedon litis isinina karena umur 1 tahun, atau karena keluar darah head bagi perempuan yang sudah masuk ke usia 9 tahun. Jadi 9 tahun itu kalau TK usianya 6 tahun ya. Kalau SD 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tahun ya. 13. Nah, itu SD bisa sudah balik. Jadi usia 9 tahun ketika keluar darah, lalu kemudian masuk ke dalam kategori head, maka itu perempuan tersebut walaupun masih SD sudah balik. Yang penting sudah head saja. Namun nanti ciri-ciri head itu ada. Kalau bukan head, ya berarti belum balik. Dia belum keluar air mani. Lalu kemudian belum berumur 15 tahun. Lalu kemudian belum keluar darah perempuan tersebut, maka dia belum balik. Belum balik. Akan tetapi sekali lagi karena tadi perempuan yang tidak datang, untuk orang tua wajib memberikan pendidikan baik secara ilmu dan prakteknya di dalam masalah ibadah. Ketika usia 9 tahun ke atas masih belum mau melaksanakan sholat, wajib ditempeleng, baik oleh orang tuanya ataupun oleh guru yang diwakili. Tapi tempelengan yang memberikan pelajaran, bukan tempelengan yang membahayakan. Paham? Bukan tempelengan yang membahayakan. Kalau satu kali tempeleng anaknya langsung pingsan ya nggak boleh. Kira-kira anaknya itu ditempeleng itu jadi takut, lalu kemudian akhirnya melaksanakan sholat. Nah gitu. Lalu anak itu jadi disiplin. Takut nanti ditempeleng lagi. Minimal takut dulu, karena kalau merasa memiliki kewajiban ya itu ya sulit. Makanya kalau anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, kalian masih tetap menggunakan seragam bajunya itu. Sebab itu cirinya jiwanya belum stabil. Masih perlu arahan, masih perlu modal ilmu untuk kemudian nanti di masa dewasa itu bisa memilih sendiri, mendapatkan jati dirinya. Maka diarahkannya untuk sama aja dulu. Kalau seragam SMA itu kalau tidak diseragamkan, mungkin bajunya pun akan mahal-mahalan kalau orang yang kaya. Kalau orang yang miskin pasti kelihatan sekali dan merasa minder. Tapi kalau sudah perguruan tinggi nanti, nah itu sudah banyak ilmunya yang dan kedewasaannya sudah muncul, maka silakan saja melakukan tindakan yang seperti apa yang sekiranya tidak akan keluar daripada aturan-aturan yang ada di kampus tersebut. Nah, itu sudah mulai dewasa, harus sudah tidak boleh didikte lagi. Kalau sudah dewasa itu harus punya inisiatif sendiri. Nah,
Kalau SMA ke bawah itu masih harus diarahkan betul-betul. Makanya kalau ditampak ya tampak kayak. Kalau saya ngajar ya SMA ya nampak. Waktunya nampaknya keluar kamu, keluar. Suruh keluar saya. Kepala sekolahnya juga, tapi akhirnya mendukung. Kadang sebelumnya itu suka ada yang usil orang tuanya datang, tapi alhamdulillah selama ini saya melakukan itu sudah berapa kali? Ada 3 kali, tidak ada masalah. Yang biasanya kalau guru lain melakukan itu tak tunggu-tunggu tadinya, tapi nggak ada datang. Alhamdulillah. Nah itu jangan sampai seperti itu ya, sama guru atau sama ustadz. Wis pasti punya niatan baik dan bukan karena nafsu mereka memberikan pelajaran itu, karena saking sayangnya terhadap muridnya, terhadap santrinya, dan itu tidak asal ngejewer. Kalau kiai apalagi tidak asal ngejewer. Jadi ada doa-doanya untuk memberikan transfer ilmu dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak terima, nah itu nanti transfernya nggak bakal masuk. Nah, orang ditransfer duit ditolak bagaimana? Orang ditransfer ditelepon dihubungi misalnya, kalau ditolak kira-kira bisa nggak bisa. Ya, kalau ditolak ya ditolak, nggak bisa. Misalnya ditransfer sudah masuk, kita lapor ini saya nggak mau ditransfer sama ini, pasti dikembalikan lagi sama bank gitu ya. Tapi kalau menerima dengan senang hati, maka insya Allah ada perubahan ya. Disimpulkan bahwa ciri-ciri baling itu ada: 1, melalui umur; nomor kedua, melalui tanda-tanda, baik dengan keluarnya air mani ataupun dengan keluarnya darah haid. Kalau keluarnya air mani, tanda-tandanya bisa dirasakan oleh baik laki-laki ataupun perempuan dengan syarat di atas 9 tahun. Kalau keluarnya haid hanya bisa dirasakan oleh golongan perempuan dengan catatan di atas umur 9 tahun. Tahunnya menggunakan tahun hijriyah, bukan menggunakan tahun masehi, karena selisihnya banyak ya antara tahun hijriyah dengan tahun masehi. Ada 11 atau 12 hari rata-rata dalam 1 tahun. Lebih cepat tahun hijriyah ya, karena di tahun hijriyah tidak ada tanggal 31 ya. Tapi kalau di dalam masehi seringkali kita mendapati tanggal 31. Maka 15 tahun itu kalian harus menghitung dengan tahun hijri. Kelak kalau kalian sudah berumah tangga, punya anak, itu harus dicatat tanggal dan jam lahirnya menurut tahun hijriyah. Nah, kalau termasuk saya sudah jelas lah, karena itu ada tuntutan dari negara ya, terkait dengan pendataan dan sebagainya. Tapi tahun hijriyahnya harus kalian catat dengan baik, karena anak kalian nanti harus melaksanakan agamanya, tidak boleh ditawar, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh separuh-separuh, harus semuanya agama itu dijalankan mulai dari usia 15 tahun. Kalau di bawah 15 tahun atau di bawah usia balik, sebelum balik bisa saja ada sedikit-sedikit yang ditinggal, misalnya gitu ya, itu bisa saja. Tapi kalau sudah termasuk balik, itu pasti bakal dituntut di akhirat. Kurang rukunya tetap, kurang sujudnya pasti, atau kurang wudunya pasti. Itu sudah, bukan hanya asal melaksanakan sholat, tapi harus menggunakan ilmunya. Maka belajar ilmu yang terkait dengan fardu ain harus kita sudah paham sebelum usia balik. Seperti itu. Karena waktu balik itu waktu praktek.
Itu praktek. Baca Al-Quran sudah harus benar usia balik itu. Usia baliknya 11 tahun, ya 11 tahun itu sudah harus benar. Kalau tidak benar Al-Fatihahnya ya sudah, berarti nggak sah sholatnya, kecuali kalau dia masih dalam proses belajar. Tapi kalau sudah tidak belajar karena alasan apapun juga gitu ya, kecuali kalau tidak ada yang mengajarnya, maka itu tidak sah. Tapi kalau belajar terus ya karena lambat saja gitu ya, akhirnya dia masih saja belum bisa pelajarannya, belum bisa nangkep saja. Nah itu masih makdurun, jahlun makdurun, bodoh yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa. Tapi kalau tidak ada proses itu, maka tidak ada maaf bagimu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bodoh yang diampuni oleh Allah, saya ulangi, hanya ada 5 golongan. Satu, anak kecil ya, yang belum balik. Nomor kedua, mukallaf, bukan mukallaf, mu'allaf, yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam itu kalau belum banyak tahu tentang sholat, dia asal ikut saja. Tanggal 1 bulan September dia masuk Islam, waktu itu sudah wajib melaksanakan sholat. Bacaannya belum bisa diampuni oleh Allah. Itu mu'allaf ya. Lalu kemudian orang yang jauh dari majelis taklim. Ini adanya majelis taklim itu di Kota Malang, di Surabaya tidak ada satupun. Nah itu karena jauh majelis taklim, maka kalau salah sholatnya diampuni. Sholatnya nggak tepat gitu kata orang sini, itu diampuni karena tidak ada majelis taklim di sini. Nomor keempat, orang yang diampuni oleh Allah itu orang orang gila. Orang gila nggak menjalankan agama nggak apa-apa, ya, nggak dihisab. Jadi kalau merasa malas melaksanakan agama yang hanya sebentar di dunia ini, ya bukan lebih baik jadi orang gila. Itu kan lebih selamat kan? Islam. Nah, nomor kelima, jahlun makdurun itu adalah orang yang selalu belajar tapi nggak nyantol, nggak mudeng, orang iso-iso gitu. Nah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terus berproses, insya Allah. Karena Allah tidak membutuhkan terhadap amal makhluk, namun makhluk itu, manusia itu yang harus senantiasa berusaha, gitu ya, dengan memohon, tawakal, pasrah kepada Allah maksimal, supaya kiranya Allah berkenan menurunkan ilmu, hidayah dan taufiknya. Mungkin itu dalam fasal ini. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya. Kalau seandainya anak yang usia sudah 12 tahun ke atas, tapi dikarenakan orang tua itu memang betul-betul belum bisa mendidik gitu. Ya. Akhirnya itu sudah terlanjur 12 tahun, akhirnya enggak apa-apa. Dengan anak tersebut ya. Dikarenakan jauh. Apakah orang tua itu masih ada kewajiban atau dia tersebut? Jadi orang tua itu kewajibannya bukan hanya sampai 15 tahun, ya, kewajibannya. Cuman idealnya 15 tahun itu bagi siapapun juga sudah memahami terhadap fardu ain, sholat, gitu ya, wudu dan sebagainya. Namun jika masih belum bisa, orang tua masih punya kewajiban sampai anak itu faham terhadap agama dan bisa mengatur dunianya atau penghasilannya. Jadi kalau di dalam kitab I'anatul Talibin, ya, Syarhul Fathul Mu'in, kewajiban orang tua itu sampai anaknya itu menjadi mursyid. Jadi mursyid secara fikih itu bukan berarti guru thariqah, tapi dia paham terhadap kewajiban ibadahnya
dan dia bisa menggunakan penghasilan jika ia sudah berpenghasilan terhadap hal yang diridhoi oleh Allah, terhadap pendidikan, terhadap makan sendiri, bukan untuk hura-hura. Nah itu barulah orang tua sudah bebas kalau sudah seperti itu. Sepanjang anaknya itu masih misalnya ilmu agamanya kuat, tapi duniawinya menjadi hura-hura dia hidupnya, maka orang tua masih punya kewajiban mengendalikan anaknya, walaupun anaknya itu sudah punya cucu lagi. Nah berarti dia sudah buyut kan? Dia sudah menjadi buyut statusnya, namun anaknya dia, ya, anaknya dia masih belum bisa mentasarufkan menggunakan harta kekayaannya dengan baik, maka orang tersebut masih berkewajiban terhadap anaknya, walaupun anaknya itu sudah punya cucu, berarti sudah berumah tangga, sudah jauh dari 15 tahun, mungkin usianya sudah 60 tahun. Terlebih di dalam masalah agama, anaknya seseorang itu belum bisa sholat, rukun sholat misalnya, batal sholat, padahal sudah dewasa, sudah tua, orang tuanya masih ada. Nah orang tuanya itu masih berkewajiban untuk mengarahkan anaknya yang sudah tua itu, walaupun sudah berumah tangga. Paham? Seperti itu. Masih berkewajiban. Jika orang tua itu tidak melakukan kewajibannya, maka dituntut, karena kewajibannya tidak dilaksanakan. Cuman tuntutannya karena sudah balik, sama-sama balik, anaknya dihisab sama Gusti Allah, orang tuanya pun dihisab. Orang tua dihisab karena tidak mendidiknya jika tidak mendidik anaknya. Anaknya pun kalau tidak mau belajar karena sudah akil balik, ya berakal dan balik. Kenapa dia tidak mau mencari ilmu pengetahuan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayatul akli. Apa hidayatul akli itu? Dengan akal bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang jelek. Walaupun dia tidak datang ke majelis ta'lim, orang yang dikasih anugerah akal sempurna, maka ia bisa memilah-milih mana yang baik, mana yang kurang baik. Kenapa? Mata dia melihat sesuatu yang baik tidak mau meniru. Mengapa telinga yang diberikan oleh Allah mendengar yang baik tidak mau meniru, tidak mau mengikuti? Itu mustahil. Karena itulah agama wad'un ilahin sa'iqun lidawil uqulis salimat. Ketentuan Allah itu diturunkan sa'iqun lidawil uqulis salimat, bagi manusia yang dianugerahi akal sempurna. Karena dengan akal sempurna dia bisa memilih mana yang baik, mana yang jelek. Oh ini baik, harus diikuti, harus ditanya, kenapa saya tidak bisa? Dia bisa. Kenapa saya tidak sholat? Dia sholat. Oh ternyata orang yang sholat lebih sopan. Oh ternyata orang yang sholat lebih bersih badannya. Oh ternyata orang yang sholat itu lebih selamat. Orang yang sholat itu lebih menjadi penolong. Kenapa aku tidak mau tahu tentang sholat? Seperti itu. Itu dengan akal bisa memilah-milih. Itu modal dari Allah, merupakan hidayatul akli. Harus ditingkatkan kepada hidayatul ilmi. Carilah pengetahuan. Baru nanti ketika itu seiring dengan itu, insya Allah menurunkan hidayatul iman. Lalu kemudian Allah menurunkan hidayatul Islam. Allah menurunkan hidayatul ihsan. Maka selamatlah dunia akhirat kalau sudah begitu. Ya, sesuai dengan apa tujuan agama itu diturunkan. Wad'un ilaihi sa'iqun ila ma yasluhu ma'adahum wa ma'asahum wa khairul lahum. Agama itu diturunkan ila ma yasluhu, untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Ma'adahum wa ma'asahum, kehidupan dunia dan akhirat.
Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah aja untuk malam hari ini ya, karena satu pasal ini sudah selesai. Kalau ditambah lagi nanti tanggung. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai 15 menit lagi. Silakan. Nah, nanti kalau masalah head ya nanti ada pembahasan khusus. Kalau head itu paling sedikit 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari 15 malam, kebanyakannya 7 hari 7 malam atau 5 hari 5 malam. Nah, kalau hitungannya 1 hari 1 malam, berarti kalau kita jamkan ada 24 jam. Lalu menghitung masa head itu adalah 15 malam, dihitung batas maksimal. Jika seorang perempuan sudah 9 tahun keluar darah, lalu dihitung selama 15 hari dari tanggal 1 misalnya, gampangnya menggunakan tanggal 1. Di total hanya keluar darahnya itu 23 jam selama 15 hari 15 malam. Maka itu bukan darah bukan. Sebab minimalnya 1 hari 1 malam. Sedangkan 1 hari 1 malam itu darahnya 24 jam jika ditotal jam. Bagaimana kalau yang melebihi 15 hari 15 malam masih keluar darah? Maka selebihnya daripada 15 hari itu termasuknya bukan darah haid tapi darah istihadah ya. Jadi walaupun keluar darah, posisi seperti itu perempuan wajib melaksanakan sholat walaupun keluar darah. Bagaimana caranya? Ya nanti dibersihkan, lalu disumpel, lalu wudhu, langsung sholat. Jangan kemana-mana dulu, tapi harus langsung sholat. Harus sudah masuk waktu bagi perempuan yang dalam posisi seperti itu. Kalau yang normal kan sedang tidak dalam seperti itu, wudhu jam 11, waktu zuhur jam 12 masih bisa dilaksanakan. Tapi kalau sedang dalam keadaan keluar darah begitu yang statusnya bukan darah haid tapi darah istihadah, maka wudhunya itu harus ketika mau melaksanakan sholat, harus langsung. Bisa paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, sudah kalau begitu mari kita, mau saya baca sekali lagi, nanti kalian baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilaiki fasol suwiji. Alamatul bulugi utawi piro-piro tandane bali iku salasun telu. Tamam khamsa syarata sanatan suwiji sempurnane umur 15 tahun. Fidzakari ing dalem dirine wong lanang wal unsalan wedon wal ihtilam lan metumani fidzakari ing dalem wong lanang wal unsalan lan wadon ditis sinina karena umur 9 tahun wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wedon ditis sinina karena umur 9 tahun atau 9 tahun. Ayo sama-sama bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilaiki fasol alamatul bulugi utawi piro-piro tandane balik iku salasun telu tamamu khamsa syarata sanatan suwiji yaiku sempurnane umur 15 tahun fidzakari ing dalam dirine wong lanang wal unsa lan wong wedon wal ihtilamu lan metumani fidzakari ing dalam wong lanang wal unsa lan wong wedon ditis isinina karena umur 9 tahun wal haidu lan haid fil unsa ing dalam wong wedon ditis isinina karena umur 9 tahun.
Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alimi tawassalna bi ta'alimi antar rizqana wa sana wa antar rizqana amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.